Orang musyrik itu dulu kalau dia bertolak dari Arafah, kan haji ini bukan kita saja. Sejak dahulu pun orang musyrik menunaikan ibadah haji. Orang musyrik ketika menunaikan ibadah haji, mereka bertolak dari Arafah ke Musdalifah sebelum maghrib atau sebelum terbenam matahari. Masa kita mau disamain dengan orang musyrik? Ya kan? Itu hati-hati. Baik. Akhirnya kemudian kita berada di Musdalifah. Apa sih yang dilakukan di Musdalifah? Musdalifah itu sebagainya untuk istirahat. Nggak ada doa, nggak ada zikir. Pada waktu malam ini kita baru nyampe. Hanya sholat maghrib dan isya saja. Maghrib dan isya. Karena tadi zuhur dan asarnya di mana? Di Arafah. Malam yang maghrib dan isya, jamaah takhir itu di Musdalifah. Jadi ibadah yang kita lakukan di Musdalifah itu sebenarnya hanya sholat maghrib dan isya. Setelah itu ngapain Ustaz? Tidur. Amalannya justru di Musdalifah itu namanya mabit. Ya, makanya mabit. Makanul bait, tempatnya kita ruhut tidur. Gitu ya. Jadi di Musdalifah itu sebenarnya tidur setelah sholat maghrib dan isya. Apa manfaat tidur di Musdalifah Ustaz? Karena esok hari tanggal 10 kita akan mengamalkan amalan yang luar biasa beratnya 5 amalan yang tadi Ibu Azawulan sampaikan. Ya. Karena persiapan fisik kita harus fit betul, maka manfaatkan ketika kita mabit di Musdalifah itu tidur. Inilah yang sangat disayangkan, sebagian jamaah reguler memang tidak mendapati waktu yang cukup untuk istirahat. Itulah yang kebanyakan, mohon maaf, jemaah haji reguler banyak yang wafat. Karena waktu istirahatnya tidak cukup. Maka bapak dan ibu yang mengetahui keadaan seperti ini, nggak perlu khawatir ketika amalan di Musdalifah itu kayaknya harus sulit banget, enggak. Yang penting di Musdalifah itu apa? Sholat maghrib dan sholat isya selesai, lalu tidur. Meskipun di bus, tidur aja udah. Kalau yang sempat bisa turun setelah sholat maghrib dan isya di Musdalifah, kalau memang kita belum menyediakan batu kerikil untuk lontar jumroh, maka boleh dicari. Ya, saya selalu mencari batu memang di situ, karena memang tidak menyediakan sendiri. Tapi itu banyak, kadang-kadang ada orang juga yang ngasih ini ada batu udah diplastikin gitu ya. Kalau nggak ada, maka kita siapkan 70 butir batu. Nah, ini di Musdalifah. Tapi kalau sudah ada batu-batu kerikil tersebut, ya persis yang saya sampaikan, sholat maghrib dan isya, lalu kemudian cari udah tempat untuk tidur. Agar kita fit di situ. Tidak perlu akhirnya mumpung di Musdalifah, mumpung alas atap kita ini langsung langit gitu ya, maka kayaknya berdoa kepada Allah langsung mustajab ya. Allah melihat kita langsung. Ya. Kalau di masjid kan ketutup sama atap masjid. Kalau ini langsung langit, jadi doanya kayak mustajab banget. Enggak. Tidur di Musdalifah. Barulah kemudian nanti kalau memang kita bisa mabit di Musdalifah, sholat subuh kembali di Musdalifah. Sholat subuh diawali dengan 2 rakaat qobliyah, karena Nabi itu tidak meninggalkan qobliyah subuhnya. Dilanjutkan dengan sholat subuh 2 rakaat. Dilanjutkan dengan zikir pada sholat. Ya. Baru kemudian setelah sholat zikir itu, setelah zikir pada sholat, kita bisa berdoa, berzikir di situ, berzikir dan berdoa. Seperti zikir pertama baca di situ. Kemudian kita berdoa kepada Allah sejenak. Ya, itu di wilayah Musdalifah tersebut. Sebelum matahari syuruk, sebelum matahari itu terbit, kita mestinya sudah bertolak dari Musdalifah, tinggal di Musdalifah. Itu waktunya. Nah, kembali lagi peristiwa 2 tahun yang lalu, jemaah haji Indonesia sampai jam 10 sampai jam setengah 11 masih di Musdalifah kan? Yang akhirnya apa? Tidak ada pelindung di atas kepala mereka.
Padahal Musdalifah itu tidak ada tenda, tidak ada tempat yang luas untuk kita berteduh. Pohon-pohonannya juga tidak ada yang serindah di kita, kan gitu. Lantas bagaimana puluhan ribu orang masih berada di Musdalifah, di mana di Musdalifah itu tidak ada makanan? Karena makanan itu disiapkannya sarapannya di Mina oleh pemerintah. Makanya ketika nanti ya saling mengingatkan sesama kita, nanti malam kita akan di Musdalifah. Ada makanan apa? Bu bawa ya 1 bungkus 2 roti bawa. Bapak itu bawa ada makanan, minumannya disediakan. Takutnya bapak dan ibu karena tidak ada makanan di Musdalifah. Saya biasanya tahu Ustaz di sana ada tumpukan Indomie dijual, keduanya orang yang berkulit hitam gitu ya. Kalau dekat tempatnya, kalau jauh gimana? Ya, lebih baik kita menyiapkan diri sendiri, masing-masing siapkan rotinya ataupun makanan yang mengenyangkan. Karena nanti akan makan